Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Hasbi Siddiqui, kelompok 2, studi kasus perencanaan. Pada kegiatan penguasaan mutu pekerjaan konstruksi dalam pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di Ibu Kota Negara Kalimantan Timur. Proyek ini merupakan salah satu program strategis nasional yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan konstruksinya. Tahap pelaksanaan merupakan penentu kualitas akhir bangunan. Sayangnya, berbagai masalah umum seperti rendahnya mutu pekerjaan, keterlambatan, dan lemahnya dokumentasi sering terjadi. Oleh karena itu, pengawasan mutu, baik teknis maupun administratif, menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Maksud dan tujuan. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pengawasan mutu yang diterapkan. Secara khusus, tujuannya adalah mengidentifikasi permasalahan mutu di lapangan, menganalisis risiko dan dampaknya, serta merumuskan strategi pengendalian yang tepat. Permasalahan umum Beberapa permasalahan yang umum ditemukan dalam pelaksanaan konstruksi antara lain kerjaan tidak sesuai gambar kerja, material yang tidak standar, lemahnya pengawasan harian, dokumentasi yang tidak rapi, serta koordinasi antar pelaksana yang belum efektif. Identitas proyek. Proyek ini bernama Pembangunan Gedung dan Kawasan Kemenko 3 berlokasi di IKN, Kalimantan Timur. Dengan nilai kontrak sebesar 902,5 miliar rupiah. Proyek ini menggunakan skema Design and Build dan didanai oleh APBN tahun 2022 hingga 2024. Deskripsi bangunan. Bangunan ini terdiri dari 4 tower perkantoran dengan 5 hingga 6 lantai, dilengkapi fasilitas seperti dorm, hall, stasiun pengisian elektronik vehicle, dan jalur pedestrian kawasan. Penentuan kawasan lingkungan terintegrasi juga menjadi bagian penting dari pekerjaan ini. Kapasitas bangunan. Bangunan dirancang untuk menampung sekitar 1.330 orang, terdiri dari para menteri, pejabat eselon, dan staf. Ini menunjukkan bahwa standar kenyamanan, keamanan, dan mutu fasilitas harus dijaga dengan sangat ketat. Lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan meliputi struktur dan arsitektur, instalasi mechanical electrical plumbing atau MEP, pekerjaan atap skylight, fasilitas kawasan, pengujian material, serta dokumentasi pelaksanaan. Tantangan lokasi. Lokasi yang cukup jauh dari pusat kota, kondisi cuaca dan kontur tanah yang menantang, serta koordinasi dengan berbagai lembaga menjadi tantangan yang harus diatasi dalam pengawasan mutu. Temuan mutu di Tower 1. Inspeksi di Tower 1 menunjukkan banyak temuan defek seperti plafon bocor, rembesan air, kubikel toilet tidak terkunci, serta kerusakan pada elemen finishing. Hal ini menunjukkan kurangnya kontrol kualitas harian dan tindak lanjut terhadap temuan lapangan dan dampak. Masalah mutu berdampak langsung pada kerusakan interior, terganggunya fungsi ruang, hingga menurunnya estetika. Semua ini bisa memicu biaya reward dan memperlambat proses serah terima pekerjaan. Strategi pengendalian mutu. Beberapa strategi pengendalian mutu yang diterapkan meliputi checklist mutu berbasis dokumen RMPK dan ITP, inspeksi bersama secara berkala, approval material, dan metode kerja, serta dokumentasi visual kondisi pekerjaan secara before after. Inspeksi dan pelatihan. Inspeksi difokuskan pada pekerjaan kritikal seperti MEP, toilet, dan atap. Di samping itu, pelatihan teknis bagi tukang dan mandor sangat penting untuk memastikan mutu terjaga sejak proses pelaksanaan. Fokus pengawasan toilet. Toilet menjadi area dengan jumlah defek terbanyak. Masalahnya seperti engsel berkarat, kubikel longgar, dan sanitasi yang tidak berfungsi.
perlu diatasi dengan pengawasan harian dan checklist yang lebih detail. Untuk sebagai penutup, mutu adalah fondasi dari keberhasilan proyek konstruksi. Pengawasan yang konsisten, dokumentasi yang tertib, dan pelatihan teknis yang berkelanjutan adalah kunci utama. Mutu bukan sekedar hasil akhir, tetapi proses yang harus dijaga sejak awal hingga serah terima. Terima kasih.